Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya pengen lanjutin yang kemarin ya, tentang eksponen. Nah ini adalah video part 3-nya. Di part 3 ini saya akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi eksponen dan sifat grafik fungsi eksponen. Dan juga nanti disertai beberapa pembahasan soal ya. Salah satu pembahasan soalnya itu misalkan ada soal gitu yang ada grafik. Nah kita suruh cari persamaannya. Menarik bukan? Oke, kita langsung ke materinya. Sebelum kita ke menggambar grafik fungsi eksponen, tentunya kita sudah mengenal sama yang namanya fungsi eksponen dulu ya. Nah iya, misalnya kalian belum kenal, bisa nonton di video sebelumnya di part 2. Oke, langsung aja. Kita akan mengingat lagi bentuk umum dari fungsi eksponen, yaitu bisa pakai Y, bisa pakai fx ya. Y sama dengan K dikali A pangkat X. Seperti ini. Cuma buat ingat-ingat aja, ini K-nya sebagai koefisien, A-nya sebagai apa coba? Bilangan pokok atau basis ya, X-nya adalah pangkat atau eksponen. Nah, A ini punya syarat, A-nya itu harus lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, nanti persamaannya seperti ini. Oh iya, kalau A sama dengan 1 ya, 1 dipangkati berapa aja pun tetap 1 ya, nanti jadi persamaannya gini, Y sama dengan K. Kalau Y sama dengan K, nanti jadinya linear gini. Oke, nanti saya akan bahas di sifatnya ya, sifat grafik fungsi eksponen. Nah ya kita bedah dulu ya, bedah dulu ininya, pakai atau kita ubah pakai garis bilangan dulu biar lebih enak. Jadi misalkan ini ada garis bilangan, A lebih dari 0 berarti di sini 0. Nah lebih dari ke kanan berarti ya. Terus ini garis bilangan kedua, A tidak boleh sama dengan 1, 1 kira-kira di sini tidak boleh sama dengan 1, berarti lebih dari 1 nggak apa-apa, kurang dari 1 juga nggak apa-apa, seperti ini. Nah oke. Nah ini himpunan penyelesaiannya, berarti ini tarik sini 0 sampai 1 sini sama, nah lebih dari 1. Oke, berarti syarat ini kita ubah bentuknya dan nggak berubah nilai ya, cuma berubah bentuk. Berarti syaratnya itu jadi A itu diantara 0 dan 1 ya, dan A lebih dari 1 seperti ini. Nah nanti sifatnya itu dibedakan jadi 2 ini. Ketika nilai A-nya itu diantara 0 dan 1, atau A-nya lebih dari 1. Oke, langsung aja ke cara menggambarnya dulu. Selanjutnya kita ke menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, kita ke contoh soal langsung aja, kita ikuti step by stepnya juga. Oke, ada gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Atau kita ubah dulu jadi Y sama dengan 3 pangkat x, nggak apa-apa sih. Nah untuk menggambar grafik ini itu dapat ditentukan dengan membuat tabel yang menunjukkan hubungan Y dan X dengan mengambil beberapa X-nya itu sembarang, terserah mau berapa. Tapi agar memudahkan kalian dan lebih estetik itu min 3 sampai 3. Lebih seimbang ya. Nah iya, jadi nanti tabelnya seperti ini nih. Nah kurang lebih seperti ini. Nah tabel X, Y dengan X sembarang. Saya kan ambilnya min 3 sampai 3. Kita mulai dulu dari min 3 dulu. Nah ketika X-nya min 3, maka Y-nya berapa? Nah untuk mencari Y tinggal substitusikan min 3 ini ke dalam persamaan. Persamaan adalah Y sama dengan 3 pangkat X kan. Berarti X-nya kita ganti min 3. Berarti 3 pangkat min 3. Kita hitung. Biar positif taruh bawah. 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 1 per 2, 7. Berarti ketika X-nya min 3, Y-nya adalah 1 per 27. Nah kita cari seterusnya. Jadi X-nya min 2, min 1 sampai 3. Nah ini kurang lebih coretannya seperti ini. Nah kalau udah ketemu seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah setelah kalian tadi udah ngitung terus masukin ke dalam tabel, nah nanti jadinya seperti ini nih. Nah sudah jadi seperti ini, kita nemu yang namanya titik-titik ya. Nanti titik-titik tersebut kita taruh di bidang kartesius. Nah kemudian habis sudah ditaruh di bidang, nanti kita sambungkan titik-titik tersebut dan jadilah sebuah kurva. Oke, berarti titik yang pertama itu ada ketika X-nya min 3, Y-nya 1 per 27. Terus ketika X-nya min 2, Y-nya 1 per 9. Ketika min 1, Y-nya 1 per 3. Ketika 0, Y-nya 1. Terus ketika 1, Y-nya 3. Terus ketika X-nya 2, Y-nya 9, X-nya 3, Y-nya 2, 7. Lalu kita bikin kurang lebih bidang kartesius seperti ini ya. Oke, ini X, ini Y. Ini 0, 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Nah ini kan seimbang ya, enak ya. Nah, ya kita lalu tulis nih di sini nih.
Nah ketika X-nya min 3, oh ini Y-nya belum ya, 1, 2, 3 seperti ini. Nah ketika X-nya min 3, Y-nya itu 1/27, 1/27 kira-kira di sini nih. Nah terus lanjut, ini min 2, 1/9, 1/9 berarti di atasnya ya, kurang lebih di sini. Nah iya, terus ada ketika X-nya min 1, Y-nya 1/3 berarti di sini. Nah terus ketika X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini. Nah terus ketika X-nya 1, Y-nya 3 berarti di sini, 1,3 ya. Nah terus ketika X-nya 2, Y-nya 9. Oh 9 sini ya terus ya, berarti anggap aja di sinilah. 9 di sini anggap aja. Nah terus ketika X-nya 3, Y-nya 2, 7, 27 anggap aja di sini, nggak apa-apa. Lalu kita hubungkan dan menghasilkan sebuah kurva seperti ini. Set. Nah ini gambarnya jelek banget sih. Nah iya, jadi misalkan kalian gambar pakai buku berpetak mah lebih bagus ya sini, atau mungkin pakai aplikasi lebih detail lagi. Jadi nggak pakai perkayongan kayak tadi. Jadi ini adalah grafik fx sama dengan 3/x versi gambar sendiri. Nah misalnya versi yang benernya itu, versi yang aslinya tuh seperti ini nih, bentar. Nah ini saya pakai aplikasi ketemu nih. Ini adalah fx sama dengan 3/x. Bentuknya kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama. Nah iya. Oke, selanjutnya kita coba latihan nih gambar sendiri ya. Nah semisal ada perintah ya, kita suruh gambar grafik fx sama dengan 1/3/x dengan x anggota bilangan real. Ya. Berarti kita pertama nentuin nih nilai x sembarang ya. Sembarang. Nah, saya di sini ambilnya min 2 sampai 2. Habis itu kita bikin tabel hubungan antara x dan y, lalu kita cari y-nya nih. Ketika x-nya min 2, y-nya berapa? Kita substitusiin aja, x-nya kita ganti min 2, berarti 1/3/min 2 seperti ini. Nah, agar positif, kalau ada pecahan ya pangkatnya negatif, agar positif dibalik aja jadi 3/1/2. Ini saya sudah bahas ini ya, misalkan kalian masih bingung atau nggak tahu, balik lagi ke part 1 nggak apa-apa. Lebih baik mengulang daripada kesusahan di kedepannya ya. Jadi 3/1 adalah 3, berarti 3/2 sama dengan 9. Berarti ketika x-nya min 2, y-nya 9. Seperti ini. Nah lanjut, ketika x-nya min 1, berarti min 1 ya, berarti 3/1/1. Udah dibalik ya jadi 3. Nah lanjut, ketika x-nya 0. Nah 1/3/0. Kemarin saya sudah sampaikan ya di part 1-nya, ketika ada bilangan kecuali 0 ya, dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Mau 1.000.000 pun tetap aja 1. Yang nggak boleh itu 0/0. Oke. Terus selanjutnya ada 1/3, ketika x-nya 1 berarti pangkat 1. 1/3/1 ya tetap aja 1/3. Nah ketika x-nya 2 berarti 1/3/2, berarti 1/3 kuadrat, berarti 1/3 kali 1/3 yaitu 1/9. Nah udah nih ketemu tabel hubungan antara x dan y, lalu kita tentukan titik-titiknya. Titik yang pertama ada, kita mulai di sini aja deh, set garis. Ada min 2,9, min 1,3, 0,1, 1,1/3, 2,1/9. Lalu kita taruh nih titik-titik tersebut di bidang kartesius. Oke, ini x, ini y. Nah iya, ini 0, 1, 2, min 1, min 2. Sebenarnya ini bablas sana ya, terserah mau nyampe berapa, tapi kita cari min 2 sampai 2 aja, nggak apa-apa, cukup. Ketika x-nya min 2 min 2 ya, x-nya 9, berarti 9 di atas banget lah ibaratnya lah di sini. Nah iya. Terus ketika x-nya min 1, y-nya 3, berarti di sini. Nah ketika x-nya 0, y-nya 1 di sini. Ketika x-nya 1, 1/3 kira-kira di sini, di antara 0 sama 1. Terus ketika x-nya 2 itu 1/9, berarti di bawahnya 1/3 di sini. Nah lalu kita hubungkan dan jadilah kurva. Nah iya, nah ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan 1/3/x. Nah bentuk aslinya saya pakai aplikasi ya. Nah seperti ini bentuk aslinya.
Nah, mirip-mirip kan kayak yang tadi kita buat. Ini fx sama dengan 1/3 pangkat x. Udah bukan untuk menggambar grafik. Selanjutnya kita akan membedah sifat grafik fungsi eksponen ya, dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Jadi saya akan mencoba menunjukkan grafiknya, misalkan A-nya di antara 0 dan 1, dan misalkan A-nya lebih dari 1 itu kayak apa grafiknya, oke? Ya, kita tulis dulu persamaan atau bentuk umumnya dari fungsi eksponen. Aduh, oke aja deh. Oke, berarti Y sama dengan K dikali A pangkat X. Ini bentuk umumnya ya. Nah, ketika K-nya positif dan A-nya sama dengan 1, tuh, disyaratkan A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah ya, kalau sama dengan 1 jadinya linear gini, lurusan tok nih. Lurus. Nah ya. Nah, ketika kita coba dulu ketika A-nya lebih dari 1 dulu deh. Ketika K positif dan A lebih dari 1. Kalau A lebih dari 1, itu dari grafik udah kelihatan ya sifatnya ya. Ini adalah nambah ke atas terus. Berarti ini namanya fungsi monoton naik. Fungsi monoton naik. Nah, selanjutnya semisalkan A-nya itu bernilai di antara 0 dan 1 ya. Itu grafiknya kan jadi seperti ini. Nah, misalkan 0,7 deh. 7/10 ya. Itu kan di antara 0 dan 1. Nah, ini udah kelihatan banget. Ini dari atas turun. Nah, itu namanya fungsi monoton turun. Jadi kalau A-nya itu di antara 0 dan 1 itu monoton turun. Ketika A-nya lebih dari 1 monoton naik. Tapi itu berlaku untuk K-nya yang positif. Kalau K-nya negatif, semua akan beda. Nah, ya, jadi seperti ini kalau K-nya negatif. Kalau K-nya negatif, nah, kalau K-nya negatif, ini jadi di bawah ya. Nah iya, jadi ketika kalau K-nya negatif, ketika A-nya itu di antara 0 dan 1, justru monoton naik. Iya, monoton naik. Tapi ketika A-nya lebih dari 1, justru monoton nambah turun ini ya, berarti monoton turun. Tapi ketika K-nya itu negatif. Nah iya. Oke. Terus kita bahas yang namanya asimtot deh. Jadi yang namanya asimtot itu adalah garis yang paling dekat sama kurva, tapi nggak memotong dan nggak berhimpit. Jadi pokoknya nggak nempel lah intinya, tapi yang paling dekat. Jadi untuk persamaan Y sama dengan K dikali A pangkat X, itu asimtotnya adalah sumbu X. Nih, lihat nih, ini kelihatan memotong ya. Padahal kalau di zoom, itu enggak. Ada jarak. Zoom, nah kan, kelihatan. Iya, kelihatan kan? Dia itu enggak memotong dan enggak berhimpit, enggak nempel lah, tapi paling dekat. Tapi kalau persamaannya itu Y sama dengan, bentar, kita balikin dulu. Nah, oke. Kalau persamaannya itu adalah, Y sama dengan K kali A pangkat X plus C. C-nya misalkan 2 deh. Nah, seperti ini. Nah, asimtotnya itu akan sama dengan nilai C-nya. Jadi, asimtot dari persamaan ini adalah, persamaan ini ya, itu adalah Y sama dengan 2. Ini kan 2 ya. Nah, kelihatan. Yang paling dekat sama kurva, tapi tidak memotong dan tidak berhimpit. Kita coba zoom aja. Ini kelihatannya berhimpit tapi ternyata tidak. Ini 2 ya. Ini 2 kelihatan. Set, ini ada jarak. Nah iya, berarti kalau persamaannya Y sama dengan K kali A pangkat X plus C. Berarti asimtotnya adalah Y sama dengan C. Mudah bukan? Oke, lanjut ke contoh soal. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada grafik fungsi fx sama dengan 1/4 pangkat x ditunjukkan oleh gambar. Ingat ya, bentuk umum dari ini adalah Y sama dengan K dikali A pangkat X ya. Nah, ini A-nya adalah 1/4. 1/4. Kalau 1/4 berarti intervalnya itu di antara 0 sampai 1 ya. Nah, iya. Kita cari berarti kalau interval ini gimana coba grafiknya? Dia monoton turun. Cari yang monoton turun dan juga asimtotnya itu sumbu X ya. Karena di sini nggak ada plus C-nya. Plus C-nya nggak ada. Atau 0 plus 0. Berarti asimtotnya adalah sumbu X. Yang turun dan sumbu X ini bukan ya, karena ini turun tapi asimtotnya itu 2. Ini salah. Terus ini turun tapi asimtotnya 1 juga salah. Ini naik udah jelas salah. Ini turun asimtotnya sumbu X berarti benar. Yang
Ini udah jelas salah ya, karena ini udah monoton naik ya, bukan monoton turun. Berarti ini salah. Walaupun asimptotnya sumbu X. Berarti jawabannya yang ini nih. Udah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah fx sama dengan min setengah pangkat x ditunjukkan oleh di y sama dengan k-nya itu min 1 dikali setengah pangkat x. Berarti k-nya sama dengan min 1, a-nya sama dengan setengah. Setengah itu interval 1, interval 0 sampai 1 ya. Seperti ini. Nah iya, kalau kayak gini pada k positif kan monoton. Monoton apa coba? Monoton turun. Tapi kalau k-nya negatif itu monoton naik. Monoton naik tapi di bawah sumbu x, di bawah sumbu x karena k-nya negatif. Oke, berarti di sini cari ini monoton turun, di atas sumbu x sudah jelas salah. Ini di bawah kita keep dulu, ini di atas juga salah. Ini di bawah keep dulu, ini di atas juga salah. Berarti tinggal kemungkinan dua ini ya. Monoton naik. Berarti jawabannya yang ini kan monoton turun ya. Ini monoton naik, jawabannya yang ini nih. Nah, yang ini salah berarti. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sketsa grafik fungsi y sama dengan 4 min 4 kali 2 pangkat x ditunjukkan oleh. Nah, kita ubah dulu persamaan ini jadi persamaan yang mirip-mirip bentuk umum. Jadi y sama dengan min 4 dikali 2 pangkat x plus 4. Oke. Kalau persamaannya y sama dengan k a pangkat x plus c, ini asimptotnya c-nya ya. Ingat-ingat, sudah saya sampaikan. Nah iya, berarti ini asimptotnya 4. Asimptotnya 4. Berarti ini asimptotnya bukan 4, coret. Ini min 4, coret. Ini juga bukan, coret. Nah berarti diantara ini 50-50 nih. Jadi peluangnya itu 50% untuk menjawab benar. Oke, tadinya kan 20% ya, kan ada 5 opsi. Iya, ini tinggal 50%. Jadi kalau ngawak pun masih ada kemungkinan besar buat benar. Oke, tapi buat soal ini jangan ngawak lah, ini gampang kok. Oke, selanjutnya kita analisis k-nya itu negatif dan a-nya itu lebih dari 1. Nah, a lebih dari 1 itu monoton naik saat k-nya positif. Tapi saat k-nya negatif berarti monoton turun. Cari yang monoton turun di bawah asimptotnya, di bawah 4, y sama dengan 4. Berarti jawabannya yang ini. Kalau ini kan monoton naik, ini monoton turun di bawah asimptotnya, yaitu y sama dengan 4. Jawabannya yang ini nih. Oke, yang ini salah ya. Lanjut. Selanjutnya persamaan grafik fungsi eksponen berikut adalah A, Y, B, C, D, E. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Di sini ada fungsi eksponen. Bentuk umumnya adalah y sama dengan k dikali a pangkat x. Yang bentuknya kayak gini, kita pilih. Yang nggak kayak gini kita eliminasi. Ini udah jelas, bukan? Kok centang sih? Bukan. Ini kita simpan dulu. Ini simpan dulu. Ini bukan, jelas. Bukan ya? Bukan. Ini juga bukan. Berarti peluangnya itu diantara B dan C, jadi 50% ya. Peluang jawab benar. Ya. Udah kelihatan ya, ini monoton naik. Kalau monoton naik berarti A-nya lebih dari 1. Jawabannya yang C. Mudah bukan? Oke, langsung aja ke soal berikutnya. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, wah ini udah kelihatan banget nih. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah ini lihat nih, asimptotnya udah kelihatan nih. Asimptotnya 1, berarti plus 1. Ada plus 1-nya, tapi bukan dipangkat ya. Ini salah ya, ini kan plus 1 dipangkat. Berarti kemungkinan itu ada 2 di antara C sama D. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Karena untuk A dan E itu asimptotnya adalah sumbu X. Bener nggak? Bener ya. Nah, kalau ini kenapa nggak mungkin? Karena ini tuh dipangkat. Kalau dibeda nanti jadi gini nih, 2 pangkat X plus 1. Jadi 2 pangkat X dikali 2. Jadi 2 kali 2 pangkat X. Jadi ini K-nya ini. Ini jadi K. Oke, bukan C. C-nya ini diantara C sama D. Nah ya, oke. Selanjutnya kita ngapain ayo? Uji titik. Di sini ada 1,3. 1,3 ini kita substitusikan ke dalam diantara C sama D ini. Perasaan saya mah di sini nih. Jawabannya yang C. Coba ya. 2 pangkat X plus 1. Berarti ketika X-nya 1, si Y-nya itu 3. Berarti jadi 2 pangkat 1 tambah 1. Jadi 3. Udah. Berarti jawabannya yang C. Mudah bukan? Jadi kalau soalnya ABC itu kita bisa memanfaatkan opsi. Nah kita ke soal isai. Nah ini berarti udah nggak bisa pakai bantuan itu ya. Apa ya? Eliminasi opsi karena ini esai.
Kita kerjain satu-satu dan sekalian analisis gambarnya. Ini udah kelihatan banget. Asimptotnya adalah sumbu X. Berarti bentuknya adalah Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, kalau di sini asimptotnya itu bukan sumbu X, dilihat aja nanti tinggal dipluskan berapa gitu. Oke? Oke. Nah, ya kita lalu udah analisis gambar, terus kita ada titik nih. Ada 1,6 dan 2,12 nih buat modal. Kita substitusikan dulu ke dalam sini nih. Pertama 1,6 dulu, berarti 6 sama dengan K dikali A pangkat 1. Berarti A aja ya. Persamaan pertama. Lalu ada 2,12. Berarti 12 sama dengan K dikali A kuadrat. Berarti ini adalah persamaan kedua. Nah, udah kan? Substitusikan ke dalam sini. Nah, sudah itu, kalian sadar nggak sih bahwasanya yang ini ya, persamaan kedua kita beda jadi 12 sama dengan K dikali A kali A. Karena A kuadrat kan A kali A. Nah iya. Nah, K kali A itu adalah 6. Berarti tinggal 12 sama dengan 6 dikali A. Maka 12, 6-nya pindah jadi per 6 sama dengan A. A sama dengan 2. Terus cari K-nya. Nah, cari K-nya gimana? Substitusiin aja. Jadi 6 dikali 6 sama dengan K kali A. Maka 6 sama dengan K kali 2. Maka 6 per 2 sama dengan K. K sama dengan 3. Mudah bukan? Kita cuman tinggal manfaatin ini aja. Terus ya udah masukin ke dalam sini. Maka Y sama dengan persamaannya ya. K-nya adalah 3 dikali 2 pangkat X. Mudah bukan? Dan saya harap kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau mau tanya tinggal DM aja IG di bawah ya. Dan oh ya, lewat komentar juga boleh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.